Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pagi ini sedang online di grup pelatihan membuat hand soap dan sabun cuci piring gratis, ya. Nah, pagi ini saya habis jalan pagi di alun-alun Pati, kebetulan deket rumah ya, teman-teman. Jadi lebih mudah kita untuk jalan-jalan di alun-alun ini sebelum nanti saya melakukan aktivitas pagi. Habis olahraga saya biasanya setiap hari ke pasar ya, karena rutinitas yang saya lakukan menjadi sebuah kebiasaan atau habit. Nah, kenapa saya mau share dengan teman-teman di alun-alun di mana banyak orang yang sedang berolahraga, ya pastinya supaya teman-teman juga bisa terinspirasi untuk juga berolahraga pagi ya. Kita tahu bahwa di era COVID seperti sekarang ini, olahraga menjadi sesuatu yang disarankan supaya kita tetap sehat ya, dan juga paru-paru kita itu berganti dengan oksigen baru ya teman-teman. Jadi saya pernah mendapat nasihat dari seorang profesor dokter ya, di mana beliau itu takut sekali yang namanya sakit ya, dan dia mengatakan bahwa setiap pagi dia selalu berolahraga sampai menggeh-menggeh supaya oksigen yang ada di dalam paru-paru kita itu berganti dengan oksigen yang baru atau segar. Dan kalau oksigennya itu baru dan segar, dia akan mengalirkan ke seluruh tubuh kita melalui darah dan akan membuat tubuh kita itu menjadi lebih sehat dan fresh, dan juga kita menjadi orang-orang yang punya pola pikir positif ya. Nah, itu pembuka dari saya. Mungkin teman-teman bisa ketik di komen apakah suara saya jelas atau enggak, supaya kita bisa lanjut ya. Boleh ketik di komen apakah suara saya jelas atau tidak, teman-teman. Dan juga boleh ketik di komen juga teman-teman nontonnya dari mana ya. Nah, kalau teman-teman lagi di kamar baru bangun ya, bisa sambil olahraga jalan di tempat ya, sambil saya sharing. Nah, kenapa saya buat di gambar ini gambar dari sebuah masjid ya yang ada di alun-alun? Karena teman-teman ya, masjid ini merupakan salah satu customer dari pembersih yang setiap harinya kita gunakan ya. Jadi masjid itu selalu menggunakan yang namanya HCl ya. Jadi kalau teman-teman tahu, HCl itu adalah zat asam cair ya, di mana baik untuk menghilangkan lumut dan juga jamur yang biasanya ada di cucian setiap masjid ya. Jadi kalau di masjid alun-alun Pati ini, kalau kita masuk selalu ada bak untuk mencuci kaki ya teman-teman. Jadi ada bak untuk mencuci kaki sebelum kita sampai ke tempat wudhu atau ke kamar mandi. Nah, bak air untuk cuci kaki itu dengan cukup luas ya, dan itu memudahkan untuk tumbuhnya lumut ya, sehingga lantainya itu bisa licin dan bahaya kalau misalnya ada yang terpeleset. Nah, untuk membersihkan lantai dari bak pencuci air ini, maka dibutuhkan yang namanya HCl ya. Nah, HCl ini merupakan zat asam dan mudah sekali teroksidasi udara. Jadi teman-teman harus memakai alat pelindung diri, terutama masker dan kacamata ya, karena dia mudah sekali teroksidasi udara, jadi berasap ya teman-teman, dan itu berbahaya buat paru-paru kita. Jangan coba-coba dicium ya, jangan coba-coba kena mata ya, itu sangat berbahaya sekali. Tetapi dia sangat ampuh untuk mengangkat lumut dan juga jamur yang ada di lantai ya, atau pada dinding kamar mandi. Nah, tentunya HCl itu harus kita encerkan teman-teman ya. Biasanya kalau dijual di toko-toko itu dengan kandungan HCl 5% ya. Jadi kalau kita beli masih bibitnya mungkin 50% ya. Nah, itu teman-teman harus encerkan menjadi 1:10 supaya kadarnya menjadi 5%.
Nah, tapi biasanya kalau yang sudah berpengalaman cleaning service misalnya, biasanya mereka memberi kadarnya itu lebih tinggi ya. Jadi bisa menjadi 10%, tetapi itu tidak boleh dijual umum, hanya untuk mereka yang sudah berpengalaman saja ya. Jadi kita bisa menggunakan HCl. Nah, ada nggak sih yang lebih tinggi lagi daripada HCl? Ada teman-teman, namanya HF ya, atau hidrofluorid ya teman-teman. Kalau HCl itu hidroklorid, tapi kalau HF itu ada hidrofluorid. Nah, hidrofluorid ini lebih keras ya, tetapi dia baik untuk keramik-keramik berwarna. Jadi kalau keramik kita itu berwarna, kalau kita gunakan HCl itu akan merusak ya, merusak warna dari keramik. Tapi kalau kita gunakan hidrofluorid ya, dia tidak merusak warna keramik dan juga tidak merusak kilapnya keramik, tetapi HF itu jauh lebih asam, jauh lebih keras ya teman-teman. Jadi kalau tidak berpengalaman dalam mengerjakannya itu akan berbahaya sekali ya. Dan HF itu juga baik digunakan untuk jamur kaca mobil. Biasanya mereka gunakan untuk jamur kaca pada mobil. Tapi tentunya dosisnya harus diencerkan lagi ya, karena HF itu sangat berbahaya. Jadi saya dulu pernah ada ya karyawan saya yang menggunakan HF itu dengan tenang-tenang aja, katanya nggak apa-apa, tapi ternyata masuk ke dalam celah-celah kuku dan itu akhirnya bernanah, membengkak, meradang, dan itu sakit sekali karena sampai nyut-nyutan, nggak bisa tidur 2 hari 2 malam ya, harus ke dokter dan harus cabut kuku. Nah, jadi teman-teman jangan menyepelekan bahan-bahan asam ya, karena asam itu tingkatannya banyak ya teman-teman. Jadi mulai dari sitrun ya, kemudian juga ada oksalit asid ya, kemudian ada asetik glasial ya, ada juga namanya hidroklorid, ada juga namanya hidrofluorid, bahkan ada H2SO4 ya. Jadi itu tingkatan asam-asam yang kita kenal pada bahan-bahan kimia dan masing-masing digunakan untuk kebutuhan yang tertentu. Nah, kembali untuk kebutuhan seperti tempat umum ya, salah satunya tempat ibadah, masjid, itu sangat membutuhkan sekali yang namanya pembersih lantai ya. Kita tahu bahwa area masjid itu harus bersih dari kuman ya, maka pembersih lantai itu sangat dibutuhkan. Jadi buat teman-teman pemula yang baru belajar ya, teman-teman bisa memberikan pelayanan pada tempat-tempat umum seperti masjid ya, musola di sekitar kita pasti banyak banget ya. Nah, mereka pasti membutuhkan pembersih lantai, pembersih kamar mandi ya, terutama karbol kalau untuk kamar mandi, pembersih kerak ya. Jadi teman-teman bisa melayani mereka tanpa harus teman-teman sibuk memikirkan yang namanya kemasan, merek, izin dan sebagainya, untuk pemula ya terutama, supaya teman-teman punya pengalaman ya, memiliki customer yang membutuhkan bahan-bahan pembersih ya. Nah, jadi kalau seperti masjid, musola ya, atau mungkin tempat ibadah lain ya, biasanya mereka tidak melalui prosedur yang ribet ya, tidak membutuhkan nota-nota yang seperti di perkantoran misalnya ya. Jadi ini bisa menjadi peluang juga buat teman-teman ya, terutama pembersih lantai, pembersih kerak, kemudian pembersih jamur ya atau lumut ya, kemudian juga karbol. Ini menjadi salah satu peluang. Karena apa? Karena setiap hari Jumat ya, mesti di setiap masjid itu bersih-bersih teman-teman. Karena saya punya pengalaman, saya juga pernah aktivis masjid ya. Jadi masjid itu setiap hari Jumat sebelum Jumatan pasti bersih-bersih ya, bersih-bersih karpet ya, bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih lantai ya. Itu harus, karena akan banyak jamaah yang akan sholat Jumat misalnya. Jadi itu pengalaman saya, di mana dibutuhkan sekali yang namanya pembersih ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula ya, teman-teman harus semangat ya, harus terus mau kerja cerdas, harus kreatif ya teman-teman, dan juga harus banyak bertanya ya, harus banyak bertanya supaya teman-teman bisa punya semangat ya, kemudian juga harus bisa lihat hasil. Nah, kalau seperti tempat-tempat ibadah seperti masjid seperti ini kan bisa menjadi salah satu pelanggan ya, karena mereka membutuhkan rutin ya. Namanya masjid setiap hari digunakan untuk ibadah, pasti dibersihkan setiap hari ya. Jadi bahan-bahan pembersih itu pasti dibutuhkan. Nah, yang penting teman-teman setiap hari harus memperbaiki sikap,
memperbaiki kata, ya, selalu menjadi orang-orang yang positif, ya, dan juga menjadi orang-orang yang menyenangkan, teman-teman, ya. Karena orang akan senang dekat dengan orang yang menyenangkan, ya. Jangan pernah punya persepsi negatif terhadap orang lain, ya. Jadi kita fokus pada apa yang kita lakukan, selalu menjadi lebih baik setiap harinya, ya, dan fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita, ya. Dan jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, ya, karena kita akan kehabisan waktu, kehabisan energi, ya. Tetapi bandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang sebelumnya, ya, dan kita harus jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Saya percaya teman-teman semua pasti bisa, ya, dan kita bisa lakukan ini supaya teman-teman bisa langsung mempraktekkan, terutama yang pemula, langsung dipraktekkan, kemudian langsung teman-teman bisa tawarkan, ya, ke tempat-tempat ibadah yang terdekat dengan teman-teman, ya. Dan saya yakin setiap orang pasti punya pelanggannya masing-masing, ya. Jadi jangan pernah merebut pelanggan orang lain, jangan pernah mengambil rezeki orang lain karena itu akan menutup rezeki kita sendiri, ya. Fokus dengan apa yang menjadi tujuan kita. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti sharing saya pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Selalu sehat, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.